barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya masih diberikan kesempatan dan kesehatan.
Mudah-mudahan senantiasa diisi dengan segala kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan dan kemaksiatan. Bersyukur kita subuh ini kita masih menyenangi tempat-tempat seperti ini. Salah satu dari rumah yang diizinkan Allah kita berkumpul kepadanya dan untuk meninggikan zikrullah. Mudah-mudahan termasuk yang dibanggakan Allah di depan para malaikatnya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, selawat dan salam sama-sama kita ucapkan dan doakan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, para tabi'in dan siapapun yang setia. Karena salawat dan salam adalah doa yang paling cepat diijabah. Dan kita mendapatkan atau seolah-olah kita meminta kepada Allah, Allahumma firli warhamni 10 kali dan semuanya diijabah. Hanya dengan satu kali salawat. Makanya Nabi bilang, siapa yang disebut namaku lalu tak berselawat kepadaku, dia termasuk bakhil. Kenapa pada bakhil? Bakhil pada diri sendiri. Karena dengan berselawat dan salam maka kita dapat 10 kali balikan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah balas 10 kali. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, selawat dari Allah itu adalah al-maghfiratu war-rahmah, adalah ampunan dan rahmatnya. Oleh itu bersyukur kita selalu berada di majelis yang nama Nabi sering disebut. Tentu majelis-majelis Ahlus Sunnah yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Akan sering namanya disebut, akan sering namanya menjadi buah bibir kita. Semoga majelis ini termasuk pula di antaranya. Ma'asyarul kiram. Riba hari ini, subhanallah, menurut para ahli dan da'i adalah penyakit yang sangat sulit dihindari. Mungkin kalau di persentase 98% kita terlibat nampaknya. Ayo kita absen satu-satu. Siap di absen dah. Subhanallah. Ini penyakit, tetapi dinikmati. Bahkan itu menjadi sebaik-baik santapan kita sehari-hari. Tanpa kecuali termasuk majelis-majelis orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli ibadah dan sebagainya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya orang yang merugi, yang bangkrut, di antaranya adalah orang yang suka riba. Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Tahu tak kamu siapa orang-orang yang muflis? Al-iflas dalam bahasa Arab maknanya adalah lawan daripada fulus. Fulus kan beruntung kan, tapi iflas tidak ada untung. Tentu yang dibayang oleh para sahabat kita hanya tentang iflas yang tidak ada piti, tentu bilangnya man laisa lahu dinarun wala dirham wala khamisah. Orang yang tidak punya dinar, uang emas, wala
dirham, uang perak, wala khamisah, dan pakaian yang mewah waktu itu disebut dengan khamisah, pakaian orang-orang kaya. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamah bi'amalin ka'amthalil jibal. Orang yang datang pada hari kiamat dengan amalan-amalan besar-besar seperti gunung-gunung. Kan amalan kita kan dibesarkan oleh Allah dalam tamsil yang disebutkan. Sama misalnya man hadaral janazata, siapa yang hadir menyelenggarakan jenazah hatta yusalla alaiha, sampai selesai disolatkan, falahu qirat, baginya satu qirat. Wa man hadaraha hatta tudfan, siapa yang hadir sampai dikuburkan, falahu qiratan, baginya dua qirat. Lalu ditanya oleh sahabat, wa mal qiratani ya Rasulullah, seperti apa qiratan itu ya Rasulullah? Nabi katakan, kamathali jabal atau jabalai azimain, seperti dua gunung besar. Dalam riwayat lain mengatakan kamathali jabali Uhud, seperti dua kali besar gunung Uhud. Itu baru sholat jenazah. Bagaimana sholat subuh lagi? Sah. Jadi amalan besar-besar seperti gunung. Kayaknya kurang percaya nampaknya. Orang kalau banyak hartanya kan tidak sedikit onggokan hartanya kan. Tentu melihat itu gembira. Cuman rupanya utangnya bergunung-gunung pula. Apa utang itu? Waqad syatama hadza. Tapi dia itu sudah mencela ini. Wasafaka dama hadza, menumpahkan darah ini. Wa irtabak hadza, atau meribah yang ini. Jadi banyak rupanya utang-utangnya. Utang-utang akibat daripada kezaliman yang dia lakukan. Subhanallah, wa akhadha mal hadza, diambil harta orang ini. Wa yu'ta hadza min hasanatihi, lalu dibagi-bagilah. Utang harus dibayar memang. Utang harus dibayar. Yang paling pertama harus dibayar adalah hutang darah. Yang paling pertama adalah hutang darah. Kemudian hutang kehormatan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi katakan awwalu ma yuqta bainal ibad bid-dima. Pertama diselesaikan hukum yang terjadi antara hamba itu adalah masalah darah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi diberikan ini kebaikan, ini dari kebaikannya, ini dari kebaikannya, sampai habis. Rupanya kalau sampai habis bergunung-gunung, berarti dosa-dosa yang disebutkan hadis itu, ghibah, namimah, mengambil harta orang dan sebagainya, berarti juga catatan hutangnya mahal-mahal itu. Sebab apa? Darah melenyapkan nyawa. Kan mahal kan kita? Mahal tak manusia itu? Apa kata Nabi kalau mahal? Coba. Hah? La zawalud dunya, hancur dunia ini, ahwanu 'ala Allah min sabqi damil muslim. Hancur dunia ini semuanya, lalu Allah ciptakan yang baru, itu lebih ringan bagi Allah daripada menumpahkan darah seorang muslim. Apa ini? Masya Allah. Kemudian dalam riwayat lain Nabi katakan, la antum qadal ka'batu hajaran ahwanu 'ala Allahi min sabqi damil muslim. Allah
baginya diruntuhkan Ka'bah itu berkeping-keping menjadi batu-batu kecil, itu lebih ringan di sisi Allah dosanya daripada menumpahkan darah muslim. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian nilai yang tidak terkira dan tidak terkira harganya. Maka wajarlah habis amalan-amalan yang besar-besar itu. Mahal. Mahal kehormatan, mahal jiwa, mahal kehormatan dan harga diri seorang muslim itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Lalu kalau habis kebaikan, kalau habis kebaikan, iya pahala habis nih, uang habis, apa yang lagi? Itu masa kita yang digadaikan lagi. Kena kurung kita, Pak. Nah, akhirnya dicatat ke dalam keburukan. Akhirnya beban-beban orang itu, dosa-dosa, utang-utang orang itu dilimpahkan ke kita. Orang itu rupanya banyak pula utangnya. Utang dia rupanya banyak juga. Mungkin pada yang lain pula. Kalau utangnya sama kita, bikinlah impas mungkin ya. Ini bahasa yang tak boleh tiru, bahasa candaan. Ustaz, kita sedang menghibah, Ustaz tidak berdosa kita. Dia juga sedang ghibah kita katanya. Jadi dosa kita diambilnya, dosa dia kita ambil, seri katanya. La haula wala quwwata. Nah, Nabi bisa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Biarlah dia ghibah, kita tahan, kaum muslimin dan muslimat tahan. Sebab percuma kita. Ya, capek tetapi amilatun nasibah, beramal, bekerja keras, tetapi ujung-ujungnya tasla naran hamiyah, masuk juga neraka yang panas sekali. Oleh itu Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ghibah itu dengan gambaran yang sangat menjijikkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah seseorang dari kalian suka mau makan daging saudaranya yang sudah busuk, sudah jadi bangkai? Jadi kemarin ada orang bunuh istrinya di mana? Jawa ya, Jakarta ya, dekat-dekat Jakarta, Jawa. Lalu dimutilasi, dipotong-potongnya, jual pula sama tetangga. Kalau sempat apa tahu, walaupun cantik istrinya, ya, yang namanya perempuan kan cantik Pak, misal, nah, lalu dijualnya sama apa? Mau bapak masaknya, terbayang cantiknya, Ini daging segar, daging segar, mau nak kita makan? Na'udzubillah. Nabi Allah sebutkan daging busuk, bangkai. Bakar itu pasti kalian tidak mau. Pasti kalian tidak mau. Makanya memakan, Nabi mentamsil, mengkinayahkan atau mencontohkan ghibah itu seperti makan bangkai. Makan segar saja tak mau kita, apalagi makan bangkai. Kalau sempat sedang makan tuan-tuan, lalu ada pengumuman sedang sedap-sedap makan restoran terkenal, ada pengumuman atau terbaca restoran itu rupanya memaksa daging manusia. Kira-kira gimana? Kalau orang masih sehat, pasti dia akan muntah-muntah itu. Ada dulu di restoran terkenal di luar negeri, di negara tetangga kita, terkenal dan laris. Ternyata cuman masalahnya isu sudah mulai berkembang. Sering ada orang yang hilang di restoran itu. Terakhir dia dilihat di restoran itu hilang.
Akhirnya mulai ditelisik, diteliti, dipantau, ternyata memang mesti ada korban yang akan ditangkap malam itu oleh pihak pengelola. Nanti dikerangkeng sampai saatnya untuk dimasak. Ada tempat tersembunyi di bawah di tempat tertentu bersiapkan. Akhirnya tutup. Coba yang kan auzubillah. Daging manusia jadi memang mesti ada pula jagoannya untuk menangkap. Jadi kaum muslimin dan muslimat, setelah orang tahu semua itu, kira-kira mau lagi mereka datang? Mau enggak? Yang daging manusia dengan tikus saja kedengarannya dah ngeri gitu kan. Ada isu-isu macam-macam. Ya, makanya ada jenis makanan tertentu yang banyak isunya. Saya kalau enggak tahu siapa yang buat, enggak mau saya makan. Walaupun sebenarnya suka juga dikit. Kan ada yang banyak isunya kan. Maka saya hindari. Tapi kalau saya tahu Pak Edi yang buat, nah saya makan alhamdulillah insyaallah. Ya, tapi kalau enggak tahu Pak Edi mana belinya, di situ. Mungkin kalau saya enggak makan nanti jangan sedih Pak ya. Ya kan enggak wajib makannya kan. Yang lain enggak apa-apa. Kasih aja saya mudah aja, maco udah cukup. Maco itu tampilannya maco. Iya, maco tampilannya maco gitu. Itu tanda Bang ya, kalau orang kita kalau masih ada minat balik kampung pasti suka maco. Ya walaupun selera sudah menginternasional kan. Ya, lah burger makannya, dah steak, dah shawarma dan sebagainya, sandwich, Iya, tapi kalau masih lama maco berarti akan ada canda balik kampung. Itu saya sudah pantau. Yang masih suka maco, insya Allah mau balik kampung. Tapi kalau tidak suka lagi maco tuh siganya entah kemana-mana tuh. Mungkin di Jakarta dan lain-lain. Saya tengok kau kan, masih suka maco balik kampung balik kampung nanti ini. Minimal ke Pekan baru. Alhamdulillah. Analisa saya benar ini Pak. Ya orang kita, orang Melayu ini atau orang Riau ini, kalau masih suka maco, insya Allah balik kampung. Cuma bedanya di kepulauan namanya Bili, iblis. Ikan bilis, tidak pakai i. Bilis ya, salah, mohon maaf. Jadi kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah SWT, digambarkan dengan gambaran yang buruk. Apa itu? Makan bangkai manusia. Dan lebih parahnya lagi, bangkai alim ulama, orang-orang yang berilmu dan yang dipandang. Orang-orang berilmu yang dipandang, apalagi diisi dengan niat hendak menghancurkan reputasinya. Makanya Muslim mengatakan, fa inna luhumul ulama masmumah wa inna aqibata fa'iliha ma'lumah. Sesungguhnya daging para ulama itu adalah beracun, dan akibat buruk yang menimpa orang yang melakukannya sudah sangat banyak buktinya. Setiap orang yang hendak menjatuhkan ulama, yang namanya ulama itu Allah yang angkat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah pasti angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalaulah manusia biasa, dan kita termasuk manusia biasa Pak ya, tidak ada yang luar biasa, menghibahnya adalah menjijikkan dan lebih berbahaya lagi, sudahlah bangkai tapi beracun pula. Itu dagingnya para ulama. Kaum muslimin, kaum muslimat. Tetapi kenapa banyak sekali kita yang terlibat? Bahkan tadi kalau persentase 98% mungkin kita terlibat ghibah, tergiring. Makanya saya nak absen satu-satu.
Kita buat persentasenya di majelis ini. Ini orang-orang soleh insya Allah nih yang hadir ke masjid subuh-subuh. Insya Allah dalam hadis walaupun dipersihkan ulama sahihnya, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Barang siapa yang ingin la haula wala quwwata illa billah. Orang yang kamu lihat selalu berulang balik ke masjid, saksikan dia beriman. Walaupun lafaz ini dhaif, tetapi dari sisi makna dalil-dalil yang mendukung bahwa salat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah subuh. Berarti kalau seandainya bagi kita sudah tidak berat lagi, bahkan nikmat, mudah-mudahan itu adalah tanda kita beriman. Dan memang tanda orang beriman pertama adalah, diantaranya adalah yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Yang sebaik mendirikan salat adalah datang ke rumah Allah. Oleh sebab itu saya katakan ini orang-orang soleh. Cuma saya nanya, siapa yang tidak pernah berghibah? Saya tidak ragu tuan-tuan soleh. Balikkan pertanyaannya, Ustadz gimana? Biar bebas kita Pak, jujur aja. Ustadz gimana ya? Maka saya bilang sama. Kalau tidak jadi pemulanya, tapi jadi pengikutnya. Dah lama jalan, habis baru sadar. Niatannya sama amannya. Tidak ghibah kita iman. Oh ya Ustaz kan nyaman. Tidak terasa dia tergiring itu. Awalnya memang berbungkus nasihat. Ya. Awalnya niatnya baik. Tetapi ketika dilanjutkan menjadi ghibah. Subhanallah. Memang sangat mudah masuknya bab ini. Hah? Nah itulah, kalau gitu gimana caranya Pak? Nggak usah kita ketemu lagi lah ya. Nggak usah kita ketemu lah. Biar kita tidak ghibah. Karena ghibah itu harus ada lawan. Kalau tidak ada lawan, tidak ada ghibah. Kalau itu nggak usah ngumpul-ngumpul. Kecuali memang ada yang harus dibicarakan yang dari kebaikan. Tapi kalau hanya sekedar ngumpul-ngumpul saja, hanya sekedar ngerumpi, ya enggak. Tapi kalau untuk sarapan boleh lah. Ya Pak ya. Sarapan boleh Pak ya. Nah, tapi ceritanya jangan sampai ghibah. Nah, apa definisi ghibah? Nabi yang langsung definisikan, karena ini bahaya supaya tidak khilaf lagi di antara kita. Sebab ketika tidak didefinisikan jadi khilaf. Akan kadang jadi kalam. Seperti definisi syair. Definisi musik. Nabi tidak definisikan ya. Tapi ingat, Nabi SAW sudah memberi isyarat. Disebutnya dengan bahasa ma'azif. Ma'azif alat. Bukan. Ma'azif itu adalah alat. Disebutnya yang diharamkan itu adalah alat. Maka jangan bicara tentang suara. Sebab suara pun bila bermudarat juga haram. Baca Quran disunahkan untuk dinyanyikan, tetapi kalau mengikut nyanyian-nyanyian terpastikan haram lagi. Atau dinyanyikan dengan langgam yang bukan langgam Arab juga tidak dibolehkan. Irama-irama lagu dangdut Arab, kalau kita qasidah Islami namanya, ya asmaru la tinsani, katanya kan. Hawa kacau lagu Islami pula, rupanya hitam manis, terjemahnya hitam manis, jangan lupakan daku, katanya. Itu artinya tuh. Pokoknya bukan lagu Islami, cuma orang tidak paham diputar lima salat, putar masjid sebelum acara peringatan hari besar Islam. Dulu sekarang tidak paham. Ya sekarang dia pilih memang lagu-lagu Islami. Cuman musiknya yang belum masuk Islam. Nah, itu masalahnya. Liriknya bagus. Nah sekarang ketika kita memfatwakan musik misalnya halal, asal isinya bagus, innalillah, dan mulai orang baca Quran pakai irama, pakai alat musik. Siapa yang bertanggung jawab itu Pak? Nabi? Tidak, Nabi sudah ingatkan. Sahabat? Tidak, sahabat sudah tinggalkan. Tabi'in? Enggak, tabi'in sudah menjauhkan. Siapa? Imam yang 4?
Enggak, mereka sudah mengharamkan. Siapa? Ustaz Dasman yang memilah-milah. Ada musik Islami, ada musik kafiri. Musik Muslim dan musik non Muslim. Gitu ya. Kapan musik bersyahadah? Kapan musik masuk Islam? Enggak ada hukumannya kan? Enggak ada musik masuk Islam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika tidak didefinisikan akhirnya kita berbeda pendapat jadinya. Makanya ghibah termasuk yang langsung Nabi yang definisikan. Wa mal ghibah ya Rasulullah? Apa maksud ghibah itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sifat yang tidak dia sukai. Dengan sifat yang dia tidak sukai. Apapun sifat yang ada padanya, baik sifat fisik maupun sifat non fisik. Apa sifat fisik? Bentuk badan, ya, dengan segala yang ada pada badannya. Apakah telinganya? Itu lowe telingurnya misalkan. Apa makna lowe telinga? Semua diterima, termasuk telinga ember gitu. Atau yang sifatnya non fisik. Apa misalnya? Iya. Apa sifat non fisik misalnya? Loke, kikir, belit, apa lagi? Kedekut dan sebagainya. Ada badannya. Kalau ada boleh nggak disebut? Ditanya sahabat ingin tanya. Idza kana fi akhi ma aqul ya Rasulullah? Kalau seandainya yang saya sebut itu sifatnya memang ada pada dia. Ghibah juga namanya, kata Nabi SAW. Idza kana fi akhika ma taqul faqad ightabta. Kalau benar yang kau katakan itu ada pada dia, itulah ghibah. Kan zikru akhaka bima yakra, menyebut sifat yang ada padanya dan dia tidak suka. Tapi kalau dia suka? Kalau tidak suka, kalau dia suka, tidak marah dia sebut ghibah? Tidak. Ada orang sudah dikenal dengan panggilan-panggilan tertentu, tapi dia tidak marah. Apa contohnya? Pak Haji, Pak Haji. Padahal belum pernah haji kan, tapi sudah dikenal panggilan Pak Haji dan dia tidak marah, malah suka pula. Tidak apa-apa lah. Yang mana tuh Pak Haji? Tapi kalau dia marah diulang Pak Haji, kita sebut juga. Kan tujuan cuma ya kan? Ya, ajirnya. Daripada dia marah. Enggak. Idza kana fi akhika ma taqul faqad ightabta. Apabila engkau pada saudaramu ada yang kau sebut itu ghibah. Wa idza lam yakun fi akhika ma taqul, kalau yang kamu sebutkan itu tidak ada pada saudaramu, faqad bahatta, kamu sudah mengarang-arang, berdusta. Makanya ada kalimat buhtan, ada kazib saja dosa besar. Buhtan mengada-ngadakan dusta. Mana lebih besar? Karena buhtan itu isinya fitnah. Jelas ya? Adalah fitnah. Jadi kalau dusta semata itu kadang-kadang tidak menimbulkan fitnah, tapi yang namanya buhtan melahirkan fitnah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena ini adalah penyakit yang menimpa banyak orang. Kadang-kadang dibungkus dengan bungkus nasihat. Ya, ini saya menceritakan ke Bapak ini maksudnya untuk menasihati. Padahal hatinya mengatakan untuk iya, dia bilang nak nasihati. Ya. Jadi gimana? Padahal tujuannya adalah untuk
menasihati supaya orang tahu keburukan, keburukan. Nah, oleh sebab itu, untuk mendeteksikah apakah kita sedang ghibah atau bukan, lihat latar belakangnya apa. Biasanya ghibah itu berangkat dari az-zunun, dari buruk sangka. Makanya Nabi alaihissalatu ingatkan, iyyakum wadh-dhanna, jangan sekali-kali berprasangka buruk. Kalau berprasangka baik kan boleh kan? Makanya ini sepakat ulama menafsirkan hadis ini dengan prasangka buruk, karena prasangka baik boleh kan? Alhamdulillah. Justru disuruh, ya iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta berita. Cuman sayang kita memang suka cari-cari, gali-gali sesuatu yang keburukan. Tidak ada di congkel-congkel. Ma'asyarul kiram dimata. Setelah itu Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu jadhanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang beriman, jauhi banyak berprasangka buruk. Sebab apa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebab sebagian prasangka itu dosa. Sebagian prasangka itu dosa. Nah, dari prasangka akan lahir apa? Kalau orang sudah mulai curiga, berprasangka buruk, akan diikuti oleh perbuatan buruk lainnya. Apa itu? Wala tajassasu. Kalau sudah mulai berprasangka buruk, apa misalnya? Ini sebulan ini lain gerak-geriknya ini. Saya pernah diminta kajian di sebuah spa. Tahu spa? Spa tahu? SPA, bukan merek air minum, bukan. Yang biasa, bukan minum. Spa tahu ya? Massage. Iya. Tempat orang relax saja, enggak ya? Bau beruru-uru dan dan mempercantik diri, menyehatkan. Iya tak? Itu artinya apa spa apa? Ya apa kebanyakan? Tak pernah masuk kan? Tidak. Awal mula saya ditelepon. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum dengan Ustaz Tasman. Iya. Dia sebutkan saya dapat nomor Ustaz dari Ustaz Sipulan yang saya kenal juga. Kenapa pula dikasih saya pula? Allah Ustaz. Bisa ngisi tempat kami di mana? Saya kan tidak tahu istilah ini, baru pulang. Tidak tahu. Dia sebut nama perusahaan yang memang istri suka memakai produksinya, ya kan? Yang alat kecantikan perempuan. Ya. Saya kira di pabriknya. Di mana acaranya? Di musalla katanya. Terbayang oleh saya, pabrik besar, ada musalla. Itu datanglah Wak. Walaupun yang nelpon akhwat memang, ibu-ibu yang nelpon. Karena udah mulai curiga. Nah, ini yang saya maksudkan di cerita. ini dan ini yang saya maksudkan nanti dalam cerita ini. Nah, betul lah, terbukti. Senanglah Ustaz. Nah, tapi jujur dia, sehingga bisa kita uploadkan langsung kan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akhirnya saya pergi. Karena tadi yang nelpon perempuan, saya pun ambil strategi strategi siap-siap lah ya. Saya ajak orang rumah. Nah, itu ajak orang rumah. Antara anak sekolah, habis itu kami berangkat berdua. Cari-cari, tidak ada pabrik di sekitar sini. Cari muter-muter, ditelepon, dijelaskan, rupanya tadi di ruko tempat pintu, tadi 3 pintu, saya lupa pula. Di jalan apa? Jalan Sutomo.
Nanti antum mau saya antarkan ke situ. Enggak apa-apa. Enggak, dia punya musola memang di dalam. Musola sebesar inilah, kurang sedikit lah dari ini. Memang lumayan besar juga musolanya. Cukuplah untuk sekitar 30 sekian orang gitu. Kan lumayan kan? Lumayan besar, insyaallah. Dan alhamdulillah saya lihat ada karyawan laki-laki, ada karyawan perempuan. Artinya yang laki-laki ditangani laki-laki, yang perempuan ditangani perempuan. Ada. Justru itu mereka ngaji kan? Jadi ini untung saya ketika di mana? Ini pas kami nelpon di depan itu pula keluar dari apa? Perempuannya bukan orang tua dah, masih muda perempuannya. Tapi berjilbaban. Ya. Untuk bawa orang rumah. Karena sudah terlanjur, dan sampai ya kita kabulkan dah masuk dalam. Akhirnya jadi pengajian. Rupanya Masya Allah antusiasmenya tinggi. Banyak pertanyaan. Kan buktinya kan kalau ibarat mancing ada menggotu gitu ya. Ada menggotu. Tahu menggotunya? Ya ada umpannya dimakan gitu ya. Sehingga banyak pertanyaan. Dan luar biasa pertanyaan. Bahkan termasuk di antara karyawati non muslimah pun ada. Dan dia banyak pula bertanya. Sebenarnya kan bagus juga. Nah, cuman setelah itu mereka bilang, nanti kamu telepon lagi Ustaz katanya. Insyaallah saya bilang. Di dalam hati bahaya maksudnya. Ya ada karyawati itu yang dominan, tapi ada juga karyawan yang laki-laki. Tapi ya sedikit. Mungkin 4 orang laki-laki lah. Selebihnya perempuan. Ya, karena biasanya banyak kan perempuan. Nah, jadi walhasil ditelepon lagi, memang ditelepon untuk diminta apa rutin gitu, sekali 2 pekan kalau tidak salah. Nantilah saya lihat schedule saya dulu ya sebenarnya. Itu alasan pertama. Saya pikir-pikir istikharah juga. Kalau saya isi, memang ada manfaatnya insya Allah. Cuman saya pikir parkir mobil saya di mana nanti? Sahih? Enggak, pekanan sekali setiap hari Sabtu diminta. Mohon maaf saya ingat sekarang. Sekali setiap Sabtu. Saya pekan kan. Saya parkir di depannya itu. Marami kan suka benar-benar di situ barangkali. Tiap Sabtu Ustaz ke span kan. Kalau dia berbaik sangka, alhamdulillah tidak masuk pikirannya. Kalau berburuk sangka, dan mulai dia sering lewat itu nunggu pantau dari jauh kan. Iya, udah mulai nampak. Oh ternyata sendiri Ustaz ke situ. Udah mulai itu. Ternyata hanya sendirian. Ada mulai bertanya-tanya dia. Nah, dari pertanyaan dia, nak coba-coba cari jawaban dari orang lain, cerita sama Ahmad. Ngapa Ustaz ke Spari Sabtu? Ahmad pun terpengaruh. Nggak dong kasih tahu, biasanya dia kasih tahu Ustaz gitu. Tapi ini nggak ada kasih. Ini di luar schedule nih katanya. Pasti ada sesuatu. Sahih? Bisa saja. Syaitan itu paling pintar untuk pengaruhi pemikiran kita. La haula wala quwwata illa billah. Dari Ahmad dah mulai nanya pula ke Umi. Mi, Ustaz kemana katanya? Kata Umi tidak tahu katanya. Tapi Sabtu biasanya ke spa itu. Umi tidak tahu. Kemarin pertama diajak tapi sekarang enggak katanya. Dah mulai pula masuk. Ah, suat di sini. Nah, pulang nanti pulang-pulang nanya, "Mana Umi?" Ngaji. Kok enggak ngasih tahu? Biasanya ngasih tahu ketika. Dah mulai curiga. Jelas ya? Jadi parkir di situ salah. Akhirnya terpikir oleh saya, kan tidak jauh dari Masjid An-Nur kan? Terpikir untuk menghindari kecurigaan orang, saya parkir jauh aja lah rencana. Ada pikiran itu. Biar jalan kaki dari An-Nur lebih kurang setengah kilo lah barangkali kan? Kan lumayan juga. Iya, olahraga. Terpikir lagi. Datang abang apa nanti kantor situ. Nampak jalan kaki dia kan. Kemana Ustaz?
ke situ. Naiklah ya Dianto kan turun situ. Itu kan cerita ngapain sini? Kalau sama dia cerita mungkin bisa ini kan. Cuman masalahnya apa sebab motor mana sang? Dia apa disimpan mobilnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Rela dia berjalan supaya apa? Berarti ada sesuatu lagi. Ini lebih bahaya juga. Itu yang saya dari. Jelas. Jadi makanya kita disuruh oleh Nabi SAW untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan orang berprasangka buruk. Kadang-kadang ada singgah di ATM aja mah, ya harus saya pergi jauh-jauh ke sana. Sebab ATM dekat sana itu kan ada, tahu bang ya, kakak, ada kakak di situ. Tuh kakak, kartu keluarga. Iya. So apa? Sekilas saja nanti orang nengok mobil saya atau mobil yang saya kendarai, ini tidak sana mobil Ustaz. Apa bolehnya wanti sikanya? Apa sebab dia berhenti di sini? Depan kakak. Sah? Mana nak singgah di ATM atau nak belanja di toko elektronik kadang-kadang? Terpaksa juga nih. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang tidak tahu kita. Dah selesai, ternyata di sini diskotik di atas. Kadang tidak tahu kadang. Allah musta'an. Jadi walhasil dari dugaan akhirnya mulai pemantauan. 2 kali nampak sama Romi, besok dia pantau lagi. Jadi pantau apa yang dibuat Ustaz di sini. Ada pula mobil parkir Masjid Agung jalan kaki sini. Lama akhirnya subuhat itu ngelayut di hatinya. Akhirnya dalam pemantauannya, yang nama panitia kadang kan diantarnya sampai ke pintu. Sah? Tentu panitia kan akhwat jadi. Kan? Masih muda-muda tanggung kan? Oh itu pun ada langganan di sini. Nah, akhirnya dengan berat hati, karena memang ada orang tuh berharap sekali, tapi kayaknya meneruskan lebih besar mudarat bagi saya, akan banyak mudaratnya. Akhirnya saya tolak dengan berat hati juga sebenarnya. Entah berdosa saya, kalau dosa saya istighfar saya. Jelasnya. Jadi ketika kita melihat seperti ini pada saudara kita, jangan disimpan. So, kalau disimpan antum semakin penasaran. Dan penasaran ini membuat orang bercerita pada yang lain. Dan yang lain yang tak menyaksikan akan lebih penasaran lagi. Dari sekian puluh penasaran ya, orang penasaran, akan lahir fitnah-fitnah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan sebagian menghibah sebagian yang lain dari buruk sangka, lalu melakukan pengintaian dan akhirnya lahir ghibah. Makanya buruk sangka itu tidak baik. Namanya buruk. Ya. Kemudian suka mencari-cari kelemahan juga tidak baik. Sebab akan melahirkan, kalau suka cari-cari kelemahan akan melahirkan ghibah. Karena kita punya bahan untuk diceritakan. Bahan kalau tidak diceritakan, yang namanya jatah bicara kita kan lumayan. Laki-laki 7.000 kata per hari. Dan lebih banyaknya ibu-ibu 24.000 kata per hari. Makanya kalau tidak habis, tentu digunakan untuk ghibah. Maka terkenallah wanita itu paling banyak masuk. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Bahkan di zaman Nabi disebutkan inna fulana. Si fulana itu siang malam beribadah, siang puasa, malam qiyamul lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, walakin tu'zi jarataha, tapi suka menyakiti tetangganya. Di antara yang menyakiti tentu dengan ghibah. Kata Nabi, hiya finnar, dia masuk neraka karena hutangnya
amalannya tadi tidak cukup untuk bayar hutang. Kalau tidak cukup bayar hutang, tentu terpidana atau setidaknya perdata ya. Kemana tempatnya? Dikurung. Di akhirat kan tidak ada cara lain lagi. Kecuali mungkin Allah yang mengizinkan kita dapat syafaat. Makanya menghadiri majelis-majelis orang-orang saleh termasuk bagian upaya kita. Mudah-mudahan dapat syafaat. Karena di antara hadis yang disebutkan ada seorang, atau diriwayatkan dari Nabi SAW, seseorang dizalimi oleh saudaranya semasa di dunia. Tahu dia tarik ngadu pada Allah di akhirat, ya Rabbi inna akhi hadha, tapi masih saudara ya, dia bilang saudaraku. Ya saudara rupanya zalim juga kadang. Nah, inna akhi hadha qad zalamani, ini saudaraku sudah menzalimi saya. Tidak sebutkan jenis apa zalimnya, yang jelas fa khudz madlamati minhu, sekarang saya minta dibayar kezaliman itu. Allah SWT tawarkan, mau tidak kamu maafkan saudaramu itu? Oh, punya masih sakitnya, masih terasa sampai ke akhirat Pak ini. Iya. Tidak bisa ya Allah. Kan terasa sakitnya. Ya Bang? Apalagi kawan dekat pula kan. Orang sekelas Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ketika terjadi fitnah Aisyah dituduh radhiyallahu anha, ikut-ikutan pula salah satu anggota keluarganya. Yang anggota keluarga kerabatnya buta, miskin. Abu Bakar yang belanjai dia sehari-hari. Makanannya ditanggung oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kan orang yang kita berbuat baik setiap hari kepadanya, tiba dalam kondisi sulit seperti ini, terlibat pula untuk menghibah keluarga kita. Tentu orang semakin percaya Bang ya. Orang semakin percaya. Harusnya justru dia harus membela. Saya tidak tahu Aisyah kecuali kebaikan. Memang tidak ada kecuali kebaikan. Kau terlibat syaitan. Na'udzubillah. Hanya Abu Bakar bersumpah, demi Allah, pakai nama Allah nih Bang. Saya takkan beri lagi dia nafkah. Dah, putus. Ya putuskan sekarang. Dia makan sendiri, butuh. Subhanallah, Allah sayang kepada Abu Bakar. Ini orang-orang beriman nih, tuan-tuan, dia tegur, cepat kembali. Tapi orang-orang yang kurang ikhlasnya, kadang-kadang ditegur, akhazatul izzatul bil ithm, yang dipertahankan harga dirinya walaupun berdosa. Dengan dosa dia nak mempertahankan harga diri. Kalau Allah tak berikan harga terhadap diri, tak berharga dia. Walaupun manusia menghargainya. Apalah artinya penghargaan manusia daripada di sisi Allah tercela. Makanya kaum muslimin dan muslimat, jangan penghargaan orang yang kita cari. Tidak berguna di akhirat penghargaan orang ini. Antum kumpulkan bintang Mahaputra, apa penghargaan tertinggi dari manusia? Puji-pujian, viralitas, dan sebagainya. Atau dalam bentuk penghargaan ini dan itu, pahlawan nasional dan sebagainya. Ada guna nanti itu? Ada gunanya? Nah, makanya yang berguna adalah kalau Allah yang angkat. Makanya lihat para ulama yang istiqamah, tentu imamnya para nabi ya, yang istiqamah. Walaupun orang menolak semuanya, merendahkannya, tapi tetap tinggi di sisi Allah Taala. Akhirnya Abu Bakar ditegur Allah SWT. Ditegur dengan ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurbah wal masakin wal muhajirin fi sabilillah ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum falyafu wal yasfahu wallahu ghafurur rahim. Jangan sampai orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan rezeki. Siapa itu? Abu Bakar.
Nah, kan awalnya Mistah kan nggak tahu ya, yang lain nggak tahu. Terbuka di depan umum jadinya ya. Nah, terbuka di depan umum, dibaca sampai hari kiamat ayat ini. Cuma Abu Bakar mendapatkan teguran itu, kan dalam ayat disebutkan, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Kalian tidak mau Allah mengampuni kalian. Memberi itu menyebabkan ampunan. Abu Bakar langsung menjawab, bala. Memang kalau kebersihan itu, walaupun kuman banyak, tapi selalu bersih, nggak jadi sakitnya. Tapi kalau selalu kotor, dikit aja bakteri, jadi sarang dan cepat terjadi. Karena hati memang bersih. Makanya Bakar bin Abdul Al-Muzani ketika sebutkan, Abu Bakar itu bukan lebih dari sahabat yang lain, bukan lebih banyak sholat daripada mereka. Maksudnya ya sunat ya. Dan bukan wajib banyak ini. Tapi mawaqara fi qalbi min iman. Imannya itu memang tidak bisa ada yang menandinginya. Itu aja. Kalau dari intensitas dan kuantitas, dia kalah sama Abdurrahman bin Auf. Kuantitasnya. Infak Abdurrahman bin Auf dikonversikan dengan rupiah hari ini sampai 700 miliar lebih. Abu Bakar tidak semuanya itu. Tapi yang mengiringi infak Abu Bakar, iman tadi lebih kuat dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa tadi? Saudaraku ini menzalimiku. Kata Allah, mau tidak kamu yang lebih baik? Maafkan dia. Katanya, tidak bisa ya Allah, sakitnya tuh, sakitnya tuh di sini, sampai ke hari kiamat terbawa sakitnya. Coba bayangkan. Kira-kira antum pilih yang mana? Yang sakit sampai hari kiamat sehingga mati dalam kesakitan, atau dari sekarang kita sudah hilangkan sakit itu? Maka jangan suka memenjarakan orang di hati kita. Kalau ada yang antum tawan dalam hati, lepaskan cepat. Kecuali tawanannya yang menawan hati, kan ada istilah menawan. Iya, itu lain lagi maknanya itu. Kalau itu tidak apa-apa, biarkan. Karena itu akan menyebabkan lapang hati. Tapi kalau tawanan karena kesalahan, jangan. Antum selalu bilang hati saya sempit, hidup tidak bahagia, tidak menikmati. Karena itu tadi banyak sekali orang yang ditawan dalam hati kita dengan kesalahan-kesalahan. Makanya kan Allah tawarkan, maafkan dia. Tidak bisa ya Allah, sakit. Masih terasa sampai sekarang sakit hatinya. La haula wala quwwata illa billah. Ini Allah SWT, mungkin orang yang bersalah ini, entah kebaikan apa pula yang Allah ridha kepadanya. Termasuk mungkin karena sering di saat pertama di sholat mungkin, atau mungkin ada hal-hal lain, suka memudahkan urusan orang. Walaupun dia di sini zalim, tapi mungkin ada hal lain sehingga Allah sendiri yang menggiring orang tadi memaafkannya. Lalu kata Allah SWT, unzur waraka, coba berbalik, lihat di belakangmu apa. Terlihatlah istana besar, ya, dilihat tiang-tiangnya terbuat dari bahan mutiara, kusennya dari intan berlian, atapnya dan pablonnya dari emas dan perak. Lupa dia nengok itu dulu, terkagum-kagum, lupa dia ini. Liman hadzal qasru ya Rabbi, siapa yang memiliki istana ini? Kata Allah SWT, liman yamliku thamanah, siapa yang punya harganya. Tentu terbayang siapa bisa beli sebanyak itu tuh. Tipe 36 aja tidak lansai waktu sampai mati. Tipe 21 atau 236 paling kecil? 36 ya. Tipe 36 nyala mati belum lunas juga. Ini istana dari mutiara, dari berlian, atapnya emas dan perak. Tentu siapa yang punya bisa beli ini? Kata Allah SWT, anta man yamliku thamana, kamu yang punya harganya. Dengan apa ya Rabbi? Gimana caranya? Bi'afwikan akhika. Kalau kau mau maafkan saudaramu ini, maka itu untuk kamu. Kira-kira mau enggak dia? Apa? Mau enggak? Pasti mau dia. Misalnya dia punya utang, enggak dibayarnya,
sisa hutang misalnya 300 juta misalnya. Lalu ditawarkan sebuah hotel berlantai 14. Mau enggak maafkan hutang 300 juta ini? Ini untuk kamu, mau enggak? Maafkan dia, mau kan? Berapa harga sini sebenarnya dibanding surga istana tadi? Akhirnya Allah sendiri yang dalam tanda petik ya, bahasanya enggak pas, Allah sendiri yang memberikan syafaat kepadanya. Nah, mudah-mudahan kalaupun kita termasuk itu, makanya usahakan harus ada amal-amal yang membuat Allah, Allah yang sendiri yang membantu kita. Jelas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka kita setelah kita tahu apa yang menyebabkan kita ghibah, buruk sangka, lalu mencari-cari, kemudian lahir ghibah, maka hindari itu langkah-langkah itu. Kalau kita termasuk orang yang banyak cerita, ya, maka ambil buku, baca, lalu dibacakan ke kawan-kawan. Ya, kita daripada cerita kosong, kita ambil misalnya terjemah hadis arba'in. Banyak betulnya Ustaz, satu hadis. Sudah selesai, ayo kita bubar ceritanya. Atau lebih baik cerita, kalau nak cerita dunia aja, cerita bisnis lah. Tapi jangan sebut si anu utangnya segini dah bayu. Itu cerita lagi nah. Jadi memang semua lini kadang-kadang masuk setan menyelewengkan kita. Tapi ingat, segalanya selalu dimulai dengan buruk sangka. Makanya hindari itu. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Tapi ada beberapa keadaan yang kadang-kadang keburukan itu harus disampaikan. Harus disampaikan. Tapi sekedar kemaslahatan atau menghindari kemudaratan. Ini kadang sebagian orang yang mungkin kurang memahami atau menaati sunnah Nabi SAW. Ini kalian ini tidak mau mendemo pemerintah, tapi mendemo ulama mau katanya. Ya, ke pemerintah tidak boleh menasihati secara terbuka, tapi ulama kadang dinasihati secara terhadap ulama khawarij, terhadap pemerintah murji'ah dan berbagai gelagat lainnya. Kalau ini datang dari orang-orang yang tak berilmu, kita paham nih orang awam tentu ikut pikiran. Yang sayangnya dati orang-orang yang notabene adalah orang-orang yang dinisbat kepada ilmu. Kalau masalahnya para pemimpin, kenapa kita nasihati secara tertutup? Itu petunjuk Nabi SAW. Langsung dari Rasulullah SAW. Bahwa siapa yang punya sesuatu yang mau menasihati amir, pemimpinnya, hendaknya di ruang tertutup, bahkan empat mata. Sebab apa? Karena dia punya kekuatan eksekusi, kekuatan hukum, kekuasaan. Makanya sesuatu ghibah terburuk adalah menghibah lawan kita di depan penguasa. Lawan saja, tidak boleh dighibah depan penguasa. Apalagi kawan. Makanya nasihat yang sangat berharga dari Abbas kepada anaknya Abdullah ketika Abdullah dijadikan bagian dari Dewan Penasihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia nasihati 3. Inni ra'aitu Amirul Mukminin yuqarribuka aw yudnika ila nafsi. Saya melihat Amirul Mukminin mengajak kamu dekat kepadanya. Fahfaz anni zalatan. Hafal 3 nak ya. Jangan lupa dari ayat. 1.
La tubadir bil kalam hatta yatluba minka. Kamu jangan sekali-kali pertama bicara di majelis itu sebelum dia minta. Apa sebab? Dia paling junior, paling kecil. Makanya adab majelis, kalau ada yang lebih senior, maka berikan dia laluan terlebih dahulu. Ini yang hilang dari majelis-majelis kita. Sah? Berapa banyak orang yang paling junior di situ, pada ada yang paling senior dan paling berilmu. Yang junior ini yang angkat bicara dulu. Adab. Bukan orang biasa. Orang-orang yang, ya inilah orang-orang yang berpendidikan, baik agama maupun non agama. Nafsu berbicara itu lebih tinggi daripada adab. Ini yang jarang dipegang orang hari ini. Ya. Makanya kami ketika berkumpul dengan Syekh dari Arab Saudi hari itu, dia tanya, siapa di antara kalian yang paling senior? Ya. Padahal saya yang paling senior sebenarnya. Saya segan ngaku, yang lain tak ngakui pula. Nafsu bercakap nawa duluan itu masih ada sama kita. Tapi saya biarkan, tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya saya minta yang paling senior dulu bicara. Tapi yang lain kayaknya takut tak dapat waktu nanti ya. Ini tidak ada yang menunjuk saya. Seolah-olah tidak didengar dia ucapannya. Tapi ada pula sebagian majelis lain juga. Ada waktu itu Syekh dari Kuwait. Okay. Siapa paling senior? Itu kan tidak apal kita tahun lahir. Akhirnya dia tanya, kamu lahir tahun berapa? Sekian, tahun berapa? Ternyata saya juga yang paling yang paling tua. Akhirnya saya dipersilakan. Sampai ditanya nih tanggal tahun lahirnya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kau mulai bicara sebelum diminta. Karena dia masih belia sekali, umur 18 tahun. Tapi jadi Dewan Penasihat Amirul Mukminin. Malaysia. Nah, ya Allah. Yang kedua yang dia sebutkan, saya tidak sebutkan semua lah ya, masuk ke poin aja ya. La taghtab indahu ahada. Jangan sampai kau ghibah orang di depannya. Apa sebab? Sebab kalau penguasa lalu kita ghibah orang di depannya, pas pula dia sedang tidak mood, akhirnya nanti dia jatuhkan hukum yang membuat orang dia terzalimi. Kita penyebabnya. Itu sadasma itu jangan diajak tuh. Sebab Wahabi itu misalnya kan, hanyalah dapatlah bisikan yang lain Wahabi itu babahayo katanya. Padahal dia umrah sekali 2 kali setahun, cayo juga dengan isu, cuma salah. Yang mungkin isu itu kan dia sering umrah juga kadang. Ikan dia bilang Wahabi itu haus darah, zombie. Tuh tengok, yang daftar umrah terus ya. Ada musuh zombie kan? Nah, ada justru orang-orang yang Masya Allah tidak kita temukan seperti mereka di negeri ini pada umumnya. Ya, berlomba ngajak kita makan. Kalau ketemu dia perlu yang duluan salam. Awak hehe aja baru. Nah, itu ada zombie kirim kita tips apa? Salami kita mana? Nah, jadi kadang-kadang orang melihat tapi tidak nampak. Karena apa? Hatinya diselubungi oleh syubhat dan kebencian, sehingga membuat dia tidak bisa menilai dengan objektif. Nasallallahu alaihi wasallam. Sama ketika kiainya yang dikritisi, wih ributnya bukan main. Tapi ketika ini yang lain dikritisi, dia sorak. Subhanallah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, jangan ghibah seseorang di depannya. Tapi ada kalanya ghibah itu boleh atau bahkan dianjurkan untuk dilakukan. Tapi tidak ghibah namanya. Tapi gambaran ghibah. Dan itu ada nasihat. Yang pertama kaum muslimin dan muslimat ketika orang menzalimi.
dan tak mungkin kecuali dengan mengadukan ke orang lain. Kita sudah dizalimi, tidak ada jalan kecuali dengan minta tolong orang lain. Misalnya ke pemerintah, atau kita punya orang bahagia ke orang bahagia yang punya daya tekan. Kita ceritakan, saya dizalimi oleh si fulan, seperti istri misalnya, kekerasan dalam rumah tangga. Kan hukum asalnya apapun terjadi antara suami istri mesti disembunyikan. Cuman kadang-kadang tidak tertahan lagi oleh istri, maka terpaksa dia ceritakan. Tentu jangan sembarang cerita. Kalau cerita di sosmed nanti ada datang lagi serigala nanti. Berapa banyak si istri-istri yang salah dalam bab ini, dia ceritakan di Facebook. Dia ternyata banyak di sana. Ada pula di Facebook, di profilnya gambarnya. Gambarnya kadang menipu kan. Kayak muda umur 25. Pokoknya ketemu macam 75. Jadi akhirnya datanglah serigala-serigala, lari dari bangkai, lari dari harimau terpeluk buaya. Selamat di mulut harimau, langsung ketemu buaya. Nauzubillah. Mana yang lebih cepat habis itu? Buaya ya, sekali telan kan? Gitu ya. Kalau harimau masih lama juga. Ini orang yang paham daging paham. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kekeliruan. Kalau nak ceritakan ke orang yang menyelesaikan, bukan orang yang menambah problem. Makanya jangan dipasarkan masalah kita. Atau dizalimi oleh orang tua misalnya. Orang tua yang tidak mau membayarkan nafkah. Nyepiti banyak tapi bajai pelosang. Menderita anak kan, untuk makan payah orang sekolah aja pas minjam tetangga. Oh yang kayu apa? Kira suka minjam. Pede banyak bajai pelosang ayat ini. Ada. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Tapi dalam bab ini sangat sedikit. Akhirnya datang istrinya ke Nabi SAW. Si fulan ya Rasulullah, duitnya ada, cuman nafkah tidak cukup diberikan untuk saya dan anak-anak. Boleh tidak saya ambil tanpa sepengetahuan dia? Nah, akhirnya kita dapat pelajaran baru ya. Istri-istri yang dapat ini bukan awak dah. Nah, kata Nabi SAW, ambil khuzi ma yakfiki wa iyalaki, ambil yang cukup sekedarnya, jangan berlebihan. Secukupnya untukmu dan anak-anakmu. Ya kalau memang dia tidak mau ngasih, kecuali dengan cara itu ambil halal. Jadi kalau ada suami-suami yang yang sakunya berjahit, ya, cuman kan ada pula sebagian, mohon maaf ya, di luar suka nraktir orang, di rumah suka mempersulit. Ada juga tipe-tipe ini. Di luar masya Allah. Sehingga di luar terkenal pemurah, tapi di dalam pelit luar biasa. Itu juga, tapi kayaknya orang ngaji enggak lah ya. Masih banyak juga Pak. Lain nampaknya. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang pertama. Terzalimi, maka boleh disampaikan sekedar supaya bisa mengambil haknya. Ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Kabair atau Az-Zawajir Anil Kabair. Yang kedua adalah untuk mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Kita tahu bahwa di rumah itu sering perempuan masuk, bukan mahram. Ini kan keburukan ini. Tapi wajib ditutupi. Ya kita tidak mampu sendiri. Karena hari ini kalau sendirian kadang-kadang pelapor jadi terlapor. Sahih?
Pelapor jadi terlapor. Itu hak privasi orang, kenapa Anda intai-intai? Jadi mau tidak mau harus lapor sama aparat juga. Pak RT takut saya tuh Ustaz, misalnya kan, aduh ke RW lebih penakut lagi. Aduh ke kepala atau lurah. Lurah iya. Terima kasih atas laporan. Seperti ini. Karena kalau salah-salah menangani kita yang ditangani orang. Akhirnya terpaksa disebutkan kemungkaran yang kita ketahui. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ada kemungkaran, ya, kalau sudah kita ketahui harus dicegah. Dan cara pencegahannya kadang-kadang mengharuskan kita membawa orang lain untuk mencegahnya. Nah, yang seperti ini boleh disebutkan ininya kepada orang lain. Yang ketiga adalah ketika minta fatwa. Ini sering terjadi dalam masalah kasus rumah tangga kadang. Misalnya saya nak minta fatwa kepada ustaz atau ulama tentang istri saya. Dia punya kekurangan yang tidak bisa dihindarkan dan saya tidak bisa menahan lagi. Boleh tidak kita ceritakan? Ya boleh, tapi sekali lagi sekedar. Nah, dia ceritakan, Ustaz, saya tiap malam tidak bisa tidur, Ustaz. Apa sebab? Mendengkur, kata misalnya kan. Boleh tidak yang seperti ini? Saya misalnya, jangan cerai dulu lah. Boleh tidak seperti ini? Saya tidur di kamar lain aja lah. Misalkan, kita kan tidak tahu hukumnya boleh atau tidak tadi. Kan ada jenis orang, ya, tidak masuk pun gajah ke rumahnya tidak terganggu tidurnya kan. Ya. Tapi ada orang dikit aja bunyi pintu, Anda bisa tidur sampai semalam. Aduh, macam-macam ada orang. Makanya saya kalau kadang-kadang kalau pergi urusan dinas kadang, saya lebih senang saya sewa sendiri. Walau sudah kan disewakan kadang-kadang kamarnya, saya katakan antum tahan tak mendengkur. Ya, kalau tidak tahan, iyalah saya sewakan kamar lagi untuk kamu atau saya pindah antum di sini. Biarlah saya korban. Apa sebab? Supaya orang lain tidak jatuh korban. Nah, atau kalau dia bilang, Ustaz, kalau saya ada tidur sampailah itu katanya. Lah. Akhirnya suruh dia tidur dulu. Gitu kan? Makanya saya minta, saya tidak tidur sendiri. Aman aja tidak mau saya kamar dengan saya. Entah kena mendengkur tahu gimana, tahu. Kalau berangkat saya dibiarkannya sendiri. Sebab kalau tidur dulu saya mungkin tidak bisa tidur di barangkali. Belum pernah diuji juga. Nah, sini aja nama. Enggak usah, saya di sana aja. Iyalah. Mungkin karena privasi juga ya. Nanti terceritakan ke orang. Biarlah usah aja yang cerita. Kan tidak berdosa saya kan. Saya dah tidur, berdosa lagi. Enggak. Saya mengganggu tidur orang nih. Saya dah tidur, masih berdosa? Kan Rasul bilang, rufi al-qalam an thalath. Diangkat pena dari 3 orang. Yang pertama adalah yang sedang tidur sampai bangun. Yang bikin saya dosa. Nah, cuman kan kita kalau udah tahu seperti itu, kita tahu ke teman kita. Ada kawan dari Bali itu tuh, dia lebih duluan datang, tapi saya lebih duluan tidur. Akhirnya tidak tidur dia semalam itu. Tidak tidur semalam. Kenapa tidak tuh bangunkan saya? Iya kan? Biar antum tidur dulu, baru saya tidur. Kan capek. Dia dari Bali, awak dari Pekanbaru. Baru sama-sama sampai kan? Pas sampai langsung kerja dulu baru. Jadi akhirnya tidak bisa dia tidur semalaman itu. Subhanallah. Nah yang seperti ini boleh tak kita? Boleh saja. Jadi kaum muslim atau hal-hal lain yang lebih daripada itu, aib yang tak bisa diinikan, supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Yang keempat kata beliau adalah at-tahzir al-muslimin minasyarr, untuk mengingatkan kaum muslimin dari keburukan, baik keburukan maksiat, keburukan dusta, keburukan salah.
Misalnya, ini hadis disampaikan oleh orang pendusta. Gimana? Oh, segan kita, sorbannya tinggi tuh, ahli ibadah. Akhirnya dibiarkan dia menyampaikan hadis yang palsu. Mana yang lebih tinggi? Kehormatan agama dari kehormatan manusia? Agama. Sebab kesalahan itu ketika didengar orang, seperti hadis siapa yang minum kopi dijamin masuk surga selama baun kopi itu menjelang dia mati masih ada di mulutnya. Akhirnya menjelang wafat minta kopi dia supaya masuk surga. Ini hadis asli produk Indonesia, kadang made in Indonesia. Ya, kadang perawinya banyak pula habaib kan, atau tuan-tuan guru. Nah, yang seperti ini menyebar ke masyarakat, maka kita harus katakan ini hadis palsu. Siapa yang sampaikan? Ustaz si fulan. Berarti dia sudah keliru. Ya, ini tidak mungkin lagi secara tersembunyi lagi, karena barangnya sudah terbuka, tersebar. Tapi ingat sekali lagi, tujuan kita jangan untuk menjatuhkan. Dan kalau bisa tanpa menyebut nama, kenapa sebut nama? Biarlah ucapan itu secara umum. Ya. Cuman kadang-kadang orang ambilnya video dibuat nama uang di situ. Awal tidak ada menyebut nama orang, tapi disebutnya nama orang. Hanya kadang-kadang yang cerita itu banyak komentar, jadi akhirnya digoreng awak sampai gosong. Awak tidak ada nyebut nama orang, tapi ada orang yang senangnya berbantah-bantah di medsos itu. Nah, dibuatnya nama orang di situ. Nabi SAW manhajnya pada umumnya memperbaiki, menerapi masalah ini, selalu bilang ma balu aqwamin, kenapa ada orang, ada kaum-kaum, sehingga orang tidak langsung ketika sebut apa dia dasman, tentu orang mandang ke dasman semuanya, besok tidak berani dia ke masjid. Jadi pada umumnya tidak disebutkan nama. Tapi ada kalanya sudah namanya dia dikenal, ya ditunjukkan memang. Ketika Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Zaraf, mereka itu tidak ikut perang Tabuk, orangnya sudah dikenali, tidak disembunyikan lagi. Bahkan Nabi iklankan, umumkan, jangan jawab salamnya. Itu namanya, itulah peristiwa hajar pertama. Atau kan ada istilah hajar di boikotnya. Tapi ingat, ini terapi bukan semuanya. Kawan mau nak ngaji sudah diboikot dia, nak jadi dia ngaji. Nabi tak lakukan itu kecuali pada orang yang dalam keyakinan Nabi dengan boikot ini bisa berubah dan bertobat. Tapi kalau orang yang baru nak mulai ngaji kita boikot, akhirnya dia tidak jadi ngaji. Bahkan itulah kadang-kadang mantan salafi itu ngaji 2 hari sudah itu jadi mantan salafi, jadi musuh yang jadi orang pendusta dia jadinya. Sebab apa? Nah, itu tidak pandai senyum laginya. Yang tidak pandai senyum kesan pertamanya. Padahal dia dari awal itu sudah curiga juga. Jadi orang senyum itu dikiranya singgigi kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dari suudzon awalnya. Jadi akhirnya jadi mantan-mantan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin, jadi seperti jarh wa ta'dil dalam ilmu. Makanya Syu'bah bin Hajjaj, ada perawi Aban bin Abi Ayyas, datuknya sahabat mulia. Dia selalu umumkan di pasar, dia umumkan. Sebab dia orangnya orang soleh. Aban bin Abi Ayyas ini orang ahli ibadah, cuman sering mengarang hadis, berdusta atas nama Nabi SAW. Mungkin karena dia ahli ibadah yang kurang dari sisi ilmu dibanding ulama hadis, dikiranya itu sebagai pahala. Berdusta atas nama Nabi kira pahala untuk menyokong dakwah. Akhirnya Syu'bah katakan, ya ayuhan nas, inna aban kadzab. Saking sering dengar orang, ulama yang lain nasihati Syu'bah, tidak usahlah, akan pertimbangkan datuknya dulu sahabat yang
mulia. Ayyash bin Abi Rabi'ah itu kan sahabat mulia, terkenal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya Subhan akhirnya tahan-tahan juga. Tapi ujung-ujungnya tidak berhenti dia. Akhirnya ditahzir lagi sama Syu'bah. Kenapa? Karena orangnya dikenali dan hadisnya banyak menyebar, maka diingatkan. Dan itulah yang membuat para ulama seperti Abu Hatim dan lain-lain, kan ada yang ingatkan, jangan Yahya bin Ma'in, jangan-jangan dia sudah masuk surga lebih dari dulu kita. Kata boleh, iya. Kalau surga itu milik Allah SWT, tapi mengingatkan dusta adalah kewajiban Allah untuk kita. Yang kalau kita tidak laksanakan, maka Allah akan tuntut kepada kita. Makanya mengingatkan orang dari kesalahan, termasuk kesalahan ulama. Ulama ada salah, baik, lalu bukunya sudah menyebar. Atau kalau sekarang kan bukan buku catatan lagi, tapi ceramah. Sudah menyebar. Itu apakah bermanfaat sendiri? Enggak. Kadang-kadang ada pula sebagian yang bertahan dengan kesalahannya itu. Apalagi kalau sudah mandang sebelum, antum siapa? Saya subscriber saya 1 juta lebih. Saya dai 1 juta umat, antum dai 1 juta rupiah. Ini kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Akhirnya cemooh yang timbul. Dianggap tidak selevel dan sebagainya. Maka sekali lagi yang seperti ini boleh dibuka di khalayak. Nah, tapi sekali lagi dengan bahasa bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tetapi walaupun penafsirannya ini macam-macam nanti. Yang kelima, orang yang memperlihatkan kefasikannya dan mempertontonkan kebid'ahannya. Ya, kalau dia buat bid'ah tidak ngajak orang lain, atau buat kefasikan tidak ngajak lihat orang lain. Tapi kalau sudah dikenal sebagai ahli orang fasik, orang pendosa, atau kenal ahli bid'ah, maka ini tidak disimpan lagi. Tidak disimpan lagi. Nah, boleh untuk disampaikan. Karena kalau tidak disebutkan, orang nggak tahu siapanya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Dan yang keenam adalah untuk mengenalkan, mengenalkan ciri khasnya. Misalnya Bang Romi ini kan, atau Dasman lah, jangan Bang Romi teruslah. Dasman itu ada di kampung itu 8 orang misalnya. Yang satu dikenal dengan Dasman apa misalnya? Kan ada gelar-gelar di kampung. Dasman Ocu misalnya, kan misalnya. Yang satu Dasman Dasman Panglimo, ya kan? Nah, yang satu Dasman Ajo dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang kan dia tidak suka disebut. Cuman karena untuk mengenalkan terpaksa Dasman Tengka misalnya kan, macam-macam. Iya. Dulu di kampung tuh yang bernama senama dengan ayah saya itu banyak. Ada Yahya Fulan. Padahal gelar itu kadang tidak disukai. Cuman ketika orang bertanya, siapa yang si Anu? Iya, non-mano, termasuk sebut gelarnya. Kalau sempat depan ayah itu buat di lompang gitu kan. Nah, tapi supaya orang tahu bahwa yang itu. Karena atau disebutkan profesinya. Coba ketiga-tiganya sama profesinya, jual ikan kering. Cuman alhamdulillah kita dikenalkan. Pada umumnya yang menggembirakan memuji orang tua. Jadi di antara yang mereka sebutkan, satu, ayah kamu tuh tidak pernah pandai marah tuh katanya. Awaklah pandai pula marah kan. Nah, jadi sekali-kali ingat ayah dulu sering tak pandai marah, dikurangi jadinya. Ya bang. Yang kedua, ayahmu itu tidak pernah terlambat bayar utang. Awak suka-suka lambat dikit, coba usahakan agak cepat piti, tidak cukup kadang itu masalah. Kemudian bila orang berhutang kepadanya tidak pernah diminta. Kok kalau itu nampaknya. Nah, pernah diminta sampai orang itu yang bayar. Kalau menimbang selalu dilebihkan untuk orang. Jadi insya Allah kalau dari ayah saya, makanan yang saya makan insya Allah halal.
Jadi setiap menimbang selalu dilebihkan untuk orang. Setiap membagi dengan kawan selalu suruh kawan dulu yang pilih. Ini kesan yang saya terima setelah beliau meninggal dari teman-teman yang pernah dekat dengannya. Alhamdulillah. Jadi kalau tuan-tuan ada hal-hal yang apa nanti saya melanggar, ingatkan. Desman, ingat ayahmu. Dia orang biasa, bukan ulama, tetapi amalannya kadang-kadang melebihi kita yang berilmu ini. Semoga Allah merahmati semuanya, termasuk ayah kita semua, emak kita semua. Amin rabbal alamin. Cukup demikianlah Pak ya. Iya, dah lama sekali. Lebih dari biasa. Nah, saya tahu. Saya dah tahu dari tadi kaki berganti-ganti posisi. Cuman ini harus sampai juga. Dan ada lama kita tidak bersama di sini kan. Jadi pelepas teroga. Wabillahi taufik. Tidak ada tanya jawab saya? Tidak usah lah, tidak usah lah. Enggak. Kawan-kawan dia dah sering bertemu juga. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.